Ada Rifan Dwi Astono maksud kami, yang berada di Plaza Black Lives Matter yang berlokasi di depan kompleks Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Halo Rifan, seperti apa situasi terkini di sekitar Gedung Putih saat ini? Ya, untuk situasi terkini di sekitar Gedung Putih seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, suasananya sangat sepi, dan yang terlihat di sini hanya beberapa awak media yang juga melakukan pelaporan dan juga peliputan untuk situasi perkembangan terkini seperti apa Pilpres Amerika Serikat berjalan. Padahal semalam suasananya sangat beda jauh, suasananya betul-betul ramai. Semalam saya menantikan sampai sekitar pukul 1 pagi dini hari di plaza yang sama di sini. Situasinya masih sangat ramai, banyak yang masih mengekspresikan perayaan Pilpres ini. Para pendukung dari kedua kubu, baik pendukungnya Presiden Trump sebagai capres dari Partai Republik maupun pendukung mantan Wapres Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat, hadir di sini bersama-sama. Situasinya sebetulnya secara umum bisa dikatakan santai, dan beberapa juga ada yang memang melakukan nobar alias nonton bareng penghitungan suara karena ada semacam layar tancap di sini untuk menyaksikan penghitungan suara. Namun memang ada beberapa kali momen ketika situasinya sedikit memanas antara para massa yang datang ke sini dengan polisi dan juga beberapa situasi lainnya, walaupun tidak berakhir serius. Bahkan semalam juga sempat ada beberapa massa yang kemudian menyalakan kembang api di sekitar kawasan Black Lives Matter Plaza ini. Dan kita belum mengetahui apakah nantinya situasi yang sama bisa kita saksikan malam ini, tapi yang jelas massa kemudian membubarkan diri semalam sekitar dini hari tadi karena memang penghitungan suara Pilpres 2020 belum usai dilakukan. Masih ada beberapa negara bagian yang terus menghitung surat-suara yang masuk, terutama karena banyaknya surat suara yang masuk lewat pos dalam skema mail-in ballots dalam pemilihan awal atau early voting yang dilakukan sebelum tanggal 3 November, sehingga banyak panitia atau petugas TPS yang masih harus terus menghitung seluruh suara ini, termasuk di beberapa swing states atau negara bagian yang sangat kompetitif diperebutkan oleh kedua capres, baik Biden maupun Trump, termasuk di Pennsylvania. Lantas bagaimana dengan hasil terakhir penghitungan suara antara Presiden Trump dan Joe Biden? Kapan kita bisa mengetahui hasil akhirnya, Rifan? Ya, untuk hasil akhir tentunya kami juga sangat perhatikan hal itu. Yang jelas hingga saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Akan tetapi yang sudah kami kumpulkan data sejauh ini untuk tally atau jumlah total suara elektoral yang dikumpulkan masing-masing capres dari data VOA, Presiden Trump saat ini berada pada angka 213 suara elektoral. Sementara sang penantang, yaitu mantan Wapres Joe Biden dari Partai Demokrat, saat ini mengumpulkan sekitar 224 suara elektoral. Sementara memang Joe Biden yang memimpin, tapi ini masih jauh dari kata usai karena beberapa negara bagian belum selesai juga dihitung tadi suaranya, dan mereka masing-masing salah satunya tentunya harus bisa mencapai angka 270 suara elektoral untuk bisa kemudian merempuh kursi nomor 1 di Amerika Serikat dan berkantor di Gedung Putih. Kami akan terus melaporkannya. Sampai saat ini kami masih harus melihat perkembangan, terutama masih ada beberapa negara bagian yang belum diputuskan seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, dan 3 negara ini juga lah yang sebetulnya pada tahun 2016 lalu juga menjadi negara bagian kunci yang akhirnya dimenangkan seluruhnya oleh Presiden Trump dan membuatnya terpilih untuk melenggang ke Gedung Putih. Dan beberapa negara bagian swing states lainnya sejauh ini sudah ada yang diputuskan dimenangkan oleh kubu yang mana, seperti Florida dan Ohio. Dari data VOA sudah diserahkan kemenangannya kepada kubu Presiden Trump. Sementara beberapa negara bagian lainnya seperti Arizona, Wisconsin, Michigan, Philadelphia, dan North Carolina masih belum pasti. Kami akan terus melaporkannya tentunya dari Washington DC. Demikian ya. Baik, kita masih menunggu, beberapa negara bagian belum keluar hasilnya. Terima kasih Rifan Dwi Astono, jurnalis Voice of America, melaporkan langsung dari kawasan Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat.